Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 1. Ayo mengamati pada halaman 1. Perhatikan gambar di atas. 1. Menurutmu, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Pada gambar di atas menunjukkan orang-orang yang sedang melakukan rapat atau musyawarah. 2. Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Pernah? Ketika akan memperbaiki jalan perkampungan kami, rumah yang saya tempati dijadikan tempat pelaksanaan rapat atau musyawarah persiapan perbaikan jalan. Saya turut membantu menyiapkan konsumsi bagi peserta rapat atau musyawarah. Dalam rapat tersebut, dibentuk panitia perbaikan jalan. Peserta musyawarah dengan penuh antusias dan penuh kekeluargaan menyampaikan pendapat mereka masing-masing. 3. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus mampu memimpin jalannya rapat dengan baik, mampu mengorganisasikan kegiatan rapat, menampung pendapat, mengatur kegiatan rapat, mampu mengelola dengan baik bila ada konflik, mengambil keputusan, serta mampu memecahkan masalah. 4. Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu mampu mengorganisasikan anggota, kemampuan manajerial atau pengaturan, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, dan mampu mempersatukan anggota. 5. Apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Ya, saya ingin menjadi pemimpin. Alasannya, saya ingin menjadi pemimpin adalah saya bisa melakukan perubahan dengan cepat apa-apa yang menurut saya kurang baik dengan saya sebagai penggerak atau pelopor utama. Langkah-langkah awal yang saya ambil dalam mempersiapkan diri sendiri jadi pemimpin adalah dengan tekun belajar, beribadah dengan tekun, berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan sekitar, mengembangkan sikap toleransi, dan sebagainya. Ibu RT Sang Pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam,
warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktekkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran, nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata kerelawan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT Kampung Sehat Melati. Tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat, dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Kamu telah membaca bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Ibu RT Sang Pemersatu. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Pembicara dalam pidato pada bacaan yaitu Ibu Erika. Siapa pendengar pidato? Pendengar pidato yaitu warga Kampung Sehat Melati. Bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Sikap kepemimpinan dari Ibu Erika sangat baik, penuh semangat, mampu memotivasi seluruh warganya dengan cara memberi contoh keteladanan, komunikatif dengan warga, peduli akan kebersihan dan kesehatan dari warganya. Ayo berdiskusi pada halaman 6. Buatlah kelompok diskusi dengan teman-teman yang tinggal satu lingkungan denganmu, misalnya satu RT, satu RW, atau satu desa. Siapa ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu? Kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkunganmu?
Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti berikut, kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok lain. Nama ketua RT atau ketua RW atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu, jawaban relatif beda untuk tiap siswa sesuai dengan tempat tinggalmu. Kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkunganmu? Berikut ini adalah beberapa tugas dari kepala desa atau ketua RT atau ketua RW. Tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tugas ketua RT yaitu yang pertama, membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 2. Memelihara kerukunan hidup warga. Dan 3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Dan tugas ketua RW yaitu yang pertama, menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi masyarakat di wilayahnya, dan membantu kelancaran tugas pokok LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa dan kelurahan dalam bidang pembangunan. Ayo berdiskusi pada halaman 7. Dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba tuliskan tempat pidato dan suasana saat disampaikannya pidato. Bacakan jawabanmu secara bergantian. Jika ada perbedaan, diskusikan dengan teman-temanmu. Pembicara pidato yaitu Ibu Erika. Pendengar pidato yaitu warga desa Sehat Melati. Tempat pidato yaitu Balai Desa Sehat Melati. Suasana saat disampaikannya pidato yaitu tertib, warga mendengarkan dengan seksama. Ayo mencoba pada halaman 8. Berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, lengkapi bagan berikut. Konsep pidato, tema yaitu rencana program Posyandu, pembicara Ibu Erika, pendengar warga Kampung Sehat Melati, tempat Balai Desa Sehat Melati. Urutan isi pidato yang pertama, pembukaan. 2. Memotivasi warga Kampung Sehat Melati. 3. Menjelaskan pentingnya kesehatan. 4. Mengajak peran serta seluruh lapisan masyarakat. Dan 5. Penutup. Ayo berdiskusi pada halaman 9. Amatilah gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini terdapat seorang anak laki-laki dan seorang dewasa. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Sebelum masa pubertas, yang pertama, suara belum berat dan besar. 2. Bahu dan dada belum melebar atau lebih bidang. 3. Belum tumbuh jakun pada leher. 4. Belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Dan 5. Belum tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Ciri-ciri fisik setelah masa pubertas yaitu yang pertama, suara sudah lebih berat dan besar. 2. Bahu dan dada sudah melebar atau lebih bidang. 3. Sudah tumbuh jakun pada leher. 4. Sudah tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Dan 5. Sudah tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. 1. Menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas,
aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. 2. Menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. 4. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh, namun pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. 5. Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntutan agama. Ayo berkreasi pada halaman 11. Dari pembelajaran pada tema 6, kamu telah mengetahui masa pubertas. Kamu juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Coba buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Rencana karya. Jenis karya yaitu poster. Bahan dan alat berupa 1. Kertas karton warna putih, cat poster, pensil, penghapus, spidol, kuas, dan gambar dari koran bekas atau majalah. Isi dalam karya yaitu berupa perilaku dan kebiasaan positif yang harus dilakukan oleh siswa dalam menyikapi masa pubertas dan dalam bentuk sebuah tulisan yang singkat dan didukung oleh gambar-gambar yang sesuai. Berikut ini adalah contoh poster menyikapi masa pubertas. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.